Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung, teman-teman ya. Barangkali beberapa video-video saya bisa bermanfaat ya, teman-teman ya. Oke, kali ini seperti biasa teman-teman ya, saya akan menanggapi komen dari teman kita namanya Kak Hendra ya. Ini tulisan saya Kak, berantakan. Oke, saya bacakan dulu. Dadaku terasa panas, perasaan gak karuan, dan dada terasa sakit. Gimana pengobatannya? Kakak mengalami GERD. GERD yang sudah ke tahap LPR. Ya, GERD yang sudah ke tahap LPR. Silakan browsing LPR itu apa, teman-teman ya. LPR itu, teman-teman ya, kondisi dari asam lambung kita yang reflux itu cairan asamnya yang naik, sehingga melukai area tenggorokan atau esofagus, sehingga dicirikan dengan rasa dada terasa panas ya, dan dada terasa sakit. Itu sudah ada luka itu, karena sudah tidak panas lagi, maksudnya sudah di atas panas, sudah sakit ya atau perih, itu sudah ada luka. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak boleh makan yang pedas asam, nggak boleh. Berlemak, bertepung terigu tidak boleh, gitu ya. Makanannya harus rebus-rebusan. Kalau mau buah yang paling aman ini, tahu nggak ini apa? Alpukat, teman-teman. Itu yang paling bagus buahnya alpukat. Dia mengandung lemak baik, gitu ya. Tubuh kita butuh lemak, tapi perhatikan lemaknya. Lemaknya harus lemak yang baik, gitu ya, Kak Hendra. Gimana cara pengobatannya? Oke, yang pertama saya tunjukkan. Yang kakak tuliskan ini dalam penjelasan saya, perhatikan. Dengan syarat tidak ada perut, perih, panas, ulu hati sakit. Saya ulangi lagi, dengan syarat ya, tidak ada perut, perih, panas, ulu hati sakit. Jadi yang bermasalah cuma di area dada. Area perut aman, tidak ada permasalahan. Caranya seperti ini. Yang pertama, sebelum makan ya, sebelum makan ini pengobatan ya, maksudnya ini pemulihan, penyembuhan secara totalitas, gitu ya, bukan sementara. Kalau kakak minum obat PPI, entah itu lansoprazol, omeprazol, entah itu milanta, itu adalah penanganan darurat jangka pendek. Apakah boleh kak minum itu? Boleh, tapi saya batasi 1 atau 2 minggu saja. Setelah itu sudah jangan lagi konsumsi itu, karena itu untuk jangka pendek, menekan produksi asam lambung sehingga tidak reflux, rasanya enak setelah konsumsi itu. Nah, namun setelah konsumsi itu 1 mingguan, itu segera ditangani. Cara nanganinya seperti ini. Yang pertama, konsumsi ya, konsumsi beli di apotek namanya Betain HCl. Nih, tulisannya gini, Betain HCl. Ya. Minum Betain HCl setiap sebelum makan. Dengan syarat itu tadi, tidak ada perut perih, perut panas, ulu hati sakit. Ya. Itu adalah ciri dari gastritis atau luka lambung. Kalau minum Betain HCl tidak boleh ada luka lambung. Gitu ya. Semisal Kak Hendra ada luka lambung harus sembuh dulu. Namun kalau permasalahan cuma di dada saja, itu reflux, kakak mengalami GERD. Ya, Betain HCl itu kapsul, bahannya atau bahan bakunya dari buah bit. Dia adalah pembentuk dari asam lambung. Ya, nah di terapi minum Betain HCl sehingga ketika Betain HCl masuk, dia pecah di dalam, dia kan bentuknya kapsul. Masuk ke sini kan tenggorokan ada luka, aman. Ketika masuk di lambung dia pecah, pas. Nah dia membuat enzim pencernanya aktif, sehingga diisi makanan bisa dicerna. Setiap hari minum itu dalam jangka waktu ya kurang lebih 3-4 bulan, nanti rasakan perkembangannya, gitu ya. Kalau tidak ada dada panas, dada perih, itu bisa minum cuka apel. Tapi kakak ada dada panas atau sakit gitu ya, itu tidak boleh minum cuka apel, tidak boleh. Asam-asam tidak boleh, nanti semakin luka. Minumnya kapsul Betain HCl. Bisa dipahami, dengan cara tidak ada gastritis. Kemudian kalau memang memungkinkan minum madu, silakan ya. Misal madu tidak bermasalah di tenggorokan, madu itu biasanya itu agak sensitif kepada yang ada luka biasanya, entah karena mungkin sifat-sifat dia yang apa, ada beberapa
kandungan nutrisinya mungkin ya, sehingga terkadang terasa perih nggak enak gitu ya. Namun itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau terganggu ya udah nggak usah konsumsi madu. Makanannya perhatikan, nasi yang agak lunak, sayur-sayur bening, bisa bayam, wortel gitu ya, atau jangan jangan bening lah seperti itu. Dan proteinnya pakai protein hewani. Perhatikan protein hewani yang saya sebutkan: telur rebus, ayam dikukus atau diungkep, ikan air tawar juga diungkep. Hindari digoreng. Kalau mau rasa agak gurih, kalau bisa cuma apa ya, diangetin di teflon, dikasih minyak 1 sendok atau minyak kelapa 1 sendok. Pokoknya teman-teman ini hindari yang berlemak. Itu rawon soto tidak boleh, daging sapi, daging kambing tidak boleh, susu tidak boleh, susu kedelai tidak boleh, segala jenis kedelai tidak boleh, tempe tahu jangan ya, itu protein nabati kurang aman juga. Kalau protein nabati dari jamur-jamur masih oke lah ya. Nah, itu dipahami ya. Buahnya yang aman alpukat, kurma masih oke lah. Kalau alpukat itu dia itu sangat-sangat lunak sekali teman-teman, sehingga sangat luar biasa jika kita jadikan konsumsi rutin bagi kita yang mengalami keluhan seputar lambung atau seputar pencernaan ini. Gitu Kak Indra, segera diatasi biar nggak semakin parah. Kakak ini mengalami perubahan pH asam lambung ya. Dari yang asam lambungnya idealnya itu asam, dia mengalami perubahan di ideal di normal atau di basah gitu ya, sehingga katupnya terbuka nih ya, adaptasi dari asam lambung ini terganggu sehingga katupnya terbuka, sehingga reflux naik. Nah, terjadi GERD namanya. GERD itu istilah bahasa Inggris gitu ya, artinya asam lambung naik ke kerongkongan, mudahnya gitu aja. Nah, pada beberapa kasus tidak dada panas, tidak dada perih atau sakit, itu yang naik cuma gasnya, biasanya sesak. Tapi kalau sudah dada terasa panas ya, apalagi ini sakit ya, itu sudah perih, itu yang naik cairan asam lambungnya. Esofagus kita atau tenggorokan kita di sini tidak didesain untuk bisa menerima cairan asam lambung yang sangat asam. Kalau lambung kita ini seperti badak, teman-teman, tebal banget gitu ya. Dan dia juga memproduksi asam lambung itu sendiri, ya. Sehingga memang itu tempatnya untuk mengolah makanan setelah dari mulut, gitu ya. Di situ dicerna makanan, diambil nutrisinya, gitu ya. Beberapa enzim-enzim ini bertugas untuk memecah yang protein, yang lemak ya, dipecah sendiri-sendiri itu sudah berjalan secara alami. Nah, ketika ada gangguan perubahan pH asam lambung, kakak mengalami ini. Beberapa sebab yang bisa perubahan pH asam lambung itu ya, sehingga terjadi itu diantaranya pikiran terlalu stres. Yang kedua, pola makan. Penting sekali pola makan. Kita terlalu sering makan makanan yang berlemak tinggi, goreng-gorengan gitu ya. Kemudian terlalu sering makan makanan bertepung juga ya, gorengan itu, entah itu kue-kue, donat atau snack-snack ringan ya, berpengawet, itu juga berpengaruh. Kita terlalu sering minum atau makanan yang manis-manis, dari manis-manis yang tidak alami. Itu sekarang soalnya menjadi pola kebiasaan, minum minuman juga, minuman kemasan yang manis-manis. Itu juga membuat pencernaan kita menjadi rusak gitu ya. Kemudian setelah makan kita langsung berbaring 15 menit 30 terus langsung tidur. Kemudian kita terlalu sering makan sampai kekenyangan, sampai perut kita ini apa istilahnya itu penuh gitu. Itu menjadi gaya hidup, itu juga bisa membuat GERD. Kemudian setelah makan kenyang ya, terisi makan, mau minum lagi. Waduh, akhirnya itu katupnya ini bisa kram ya, terbuka dalam jangka waktu lama kan, ketekan lah seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan pH asam lambung kita mengalami perubahan. Kemudian kita juga tidak pernah merawat pencernaan. Kita tidak pernah konsumsi probiotik. Probiotik itu adalah bakteri baik, entah itu minuman atau makanan. Ketika kita jarang mengkonsumsi probiotik, kesehatan dari pencernaan kita ini akan mengalami penurunan. Karena probiotik itu membantu pencernaan kita, sudah dicontohkan oleh para leluhur kita ya, atau pendahulu kita untuk konsumsi juga apel ya. Ini sudah digunakan ribuan tahun. Kemudian tape singkong, probiotik asli Indonesia. Kemudian kimchi semisal, kemudian yogurt dan lain-lain ya. Banyak sekali produk probiotik. Itu sangat penting untuk pencernaan kita. Saya pulih GERD dengan cara konsumsi rutin probiotik membaik teman-teman, tanpa menggunakan obat PPI ya,
sedikit pun. Satu pun saya tidak mengkonsumsi obat PPI. Namun dulu di awal-awal saya mengalami GERD, saya mengkonsumsi obat penurun tekanan darah karena tensi saya tinggi ya, 160 per 110 ya, membuat jantung saya berdebar-debar. Kalau kata dokter itu nggak kuat karena tensinya sedang tinggi, jantungnya nggak kuat, akhirnya berdebar-debar gitu kata versi dokternya. Ini saya minum 1 minggu sampai 2 mingguan. Setelah saya aktivitas jalan kaki, berjemur, pola makan dijaga, sering relaksasi, meditasi ya, dan dengarkan musik-musik relaksasi, tensi perlahan-lahan membaik. Setelah kembali lagi di bawah 140 ya, 130 atau 125, saya stop obatnya gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Untuk Kak Hendra silakan dilaksanakan apa yang saya beritahukan ya. Semoga bisa memperbaiki kondisinya ya. Yang sabar ya Kak Hendra. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat dari kita dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.